Mengadopsi anak dan mengadopsikan anaknya adalah hal yang bukan sembarangan, karena menyangkut kehidupan di masa depan anak itu sendiri. Banyak dan rumitnya prosedur demi bisa mengadopsi atau mengadopsikan anaknya, dan banyak latar belakang kenapa orang-orang ingin mengadopsi atau mengadopsikan anaknya. Pengadopsian di Indonesia terdapat dua jalur. Jalur pertama yaitu melalui panti atau yayasan, jalur kedua adalah melalui orang tua secara langsung. Dan kenapa ada skandal perdagangan anak berkedok adopsi terjadi? Ada kasus skandal perdagangan anak yang terjadi di Belanda dan di antara korbannya berasal dari Indonesia. Bahkan jumlah korbannya nggak main-main. Terdapat ribuan orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Langsung saja kita bahas skandal adopsi berkedok penjualan anak di Belanda. Pada tahun 1967 hingga 1998 terjadi skandal adopsi anak di Belanda. Anak-anak tersebut diadopsi dari beberapa negara seperti Bangladesh, Brazil, Kolombia, Sri Lanka, India, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Menurut data dari Adoption Luxembourg, anak adopsi dari negara asing bisa mencapai ribuan per tahunnya. Dan data di tahun 2012, jumlah anak yang diadopsi dari negara lain di Belanda yaitu ada dari Korea Selatan yang mencapai 4.147, ada dari Sri Lanka 3.412, dan juga ada dari Indonesia yang mencapai 3.041, dan masih banyak lagi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pasca Perang Dunia Kedua. Belanda memperkenalkan undang-undang adopsi pada tahun 1956, yang dimana banyak anak-anak dari hasil hubungan gelap dilepaskan atau dibuang oleh orang tuanya. Di sisi lain, hal ini menjadi solusi bagi orang tua yang tidak dapat memiliki keturunan, memungkinkan mempunyai anak adopsi yang sah berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena niat dari kemanusiaan atau akibat faktor sosial atau juga faktor ekonomi bagi orang tua yang akan mengadopsikan anaknya. Dan kenapa banyak orang Eropa yang ingin adopsi anak dari benua Asia? Seperti yang udah gue baca dari beberapa artikel, orang Eropa itu lebih tertarik mengadopsi anak dari benua Asia dikarenakan lebih mudahnya untuk mengadopsi anak dari luar benua dibandingkan dari negara sendiri. Dikarenakan ada beberapa prosedur yang membutuhkan waktu yang lama. Contoh seperti harus menjadi orang tua asuh terlebih dahulu, dan jika ingin mengadopsi anak bayi atau balita membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Kenapa hal ini bisa jadi skandal adopsi berkedok penjualan anak? Ya dikarenakan dari pihak orang tua maupun wali dalam tanda kutip menjual anak tersebut ke oknum panti atau yayasan dengan harga yang sangat bervariatif, tergantung kondisi anak tersebut. Lalu, oknum panti atau yayasan sebagian besar memasukkan dokumen seperti nama, umur, nama orang tua, dan lain-lainnya. Seperti contoh dalam artikel BBC. Korban adopsi yang berasal dari Indonesia salah satunya adalah Yanin Venada. Yanin pada saat itu berumur 10 tahun. Dia diambil paksa dari keluarganya di Semarang. Setelah berpindah-pindah tempat, Yanin berakhir di salah satu yayasan di Jakarta dan kemudian diadopsi ke Belanda dengan dokumen palsu, seperti nama, tanggal lahir, dan nama orang tua. Namun, anak-anak dengan umur 10 tahun bisa mengingat walaupun hanya beberapa atau sepintas. Yanin ingat bahwa nama aslinya adalah Trijohto Apriljani. Namun dalam dokumen adopsinya, nama ia adalah Murniani. Tidak hanya itu, tanggal lahir dan nama orang tuanya dipalsukan. Dan banyak dari korban adopsi ini mencari orang tua biologisnya, namun dikarenakan dokumen adopsinya berisikan data palsu, mereka kesulitan menemukan orang tua aslinya. Seperti Widya Astuti Burma, ia masih terus berjuang mencari petunjuk dan bukti-bukti dari dokumen adopsinya. Namun dalam perjuangan mencari orang tua biologisnya, ia menghadapi beberapa kesulitan, seperti alamat yayasan atau panti tersebut sudah tidak ada dan perubahan bangunan ataupun lingkungan di sekitar. Lain halnya dengan Andre Kruik, ia sama seperti Widya dan Yanin, korban dari skandal adopsi. Namun, Andre Kruik berhasil menemukan orang tua biologisnya dikarenakan ia memiliki dokumen yang lengkap dan asli, tidak dipalsukan oleh pihak panti atau yayasan. Dari cerita ibu kandung Andre pada saat orang tua Andre berkonflik pasca ibu melahirkan yang berakibatkan Andre dibawa oleh bapak kandungnya. Sejak saat itu ibu Andre tidak tahu keberadaan anaknya dan betapa sedihnya pasca melahirkan ia tidak dapat melihat anaknya.
Terlepas dari masa lalu tersebut, Andre dapat berkumpul dan mengenal kembali ibu kandung dan saudara-saudaranya. Dari semua peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut, pemerintah Belanda tidak hanya diam, mereka mengambil tindakan. Menurut artikel New York Times yang ditulis oleh Clarin Musa, di tahun 2021, pemerintah Belanda menghentikan adopsi dari luar negeri untuk sementara waktu, setelah penyidik menemukan bahwa pemerintah gagal mengambil tindakan terhadap pelanggaran adopsi internasional. Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan. Di tahun 1998, pemerintah Belanda bergabung dengan Konvensi Adopsi Den Haag. Konvensi Adopsi Den Haag ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan penipuan dalam adopsi internasional. Namun hal itu belum cukup efektif menurut Menteri Perlindungan Hukum, yaitu Sander Dekker. Pemerintah juga membentuk komisi independen pada tahun 2018 untuk menyelidiki pelanggaran internasional setelah sebuah tuntutan hukum bahwa pemerintah Belanda terlibat dalam adopsi ilegal dari Brazil pada tahun 1980. Namun, apakah penghentian adopsi sementara ini menjadi opsi terbaik? Hal penghentian sementara ini banyak ditentang oleh organisasi dan juga yayasan. Menurutnya, pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam keputusannya. Dalam hal ini, dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan adopsi. Bagaimana menurut lo? Dari semua tindakan pemerintah Belanda yang udah dilakukan, apakah penghentian sementara ini adalah jalan yang terbaik? Sekian dari topik kali ini. Jika lo ada masukan atau ingin mengutarakan pandangan lo tentang ini, tulis saja di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bentuk apapun.